Suara Iran makin lantang, Pakistan tolak skema pencabutan sanksi Amerika Serikat secara bertahap. Mengapa demikian? Iran menolak skema pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat secara bertahap. Teheran mengatakan Amerika Serikat harus mencabut seluruh sanksi sekaligus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa Teheran hanya menerima kesepakatan jika Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi sekaligus dan bukan bertahap. Tidak ada rencana langkah demi langkah yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan definitif Iran adalah pencabutan semua sanksi Amerika Serikat, ucap Khatibzadeh, seperti dilansir Reuters pada Sabtu 3 April 2021. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat dan anggota perjanjian nuklir Iran akan bertemu pada minggu depan untuk memulai negosiasi menyelamatkan perjanjian tersebut. Ini adalah upaya pertama dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden. Pejabat senior dari pemerintahan Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa semuanya akan bertemu di Wina. Namun pejabat Iran dan Amerika Serikat tidak akan bertemu secara langsung. Pejabat Amerika Serikat dan Iran tidak akan bertemu secara langsung, tetapi tim Amerika Serikat berencana untuk bertemu dengan pejabat dari negara lain yang menandatangani kesepakatan tersebut. Tidak jelas berapa lama pertemuan itu akan berlangsung, kata seorang pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan Biden mengatakan bahwa diskusi Wina akan fokus pada mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan Iran untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran, termasuk pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat. Namun, sementara itu diketahui jika Iran menolak melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat, di sisi lain diberitakan sebelumnya, Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal berenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa berenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elites Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai. Perubahan yang diusulkan yang diuraikan dalam pemberitahuan Federal Register akan melarang orang dan juga perahu dari pelabuhan menambahkan atau berkeliaran di alam ataupun dalam area terlarang tanpa izin.
Pemberitahuan tersebut menentukan kebutuhan keamanan di sekitar skuadron helikopter marinir yang mengangkut Presiden Amerika dan tempat umum dan juga perwira staf yang terletak di tepi perairan. Ujung selatan Fort McNair adalah rumah bagi National War College di mana perwira menengah dan juga senior laksamana atau studi umum strategi keamanan nasional. Washington Channel adalah situs salah satu upaya pembaruan kota utama kota dengan restoran baru, perumahan mewah, dan juga tempat konser. Jalur air mengalir dari titik pertemuan Duga ataupun dua sungai utama kota Potomac dan juga Anacostia. Ini rumah bagi 3 marina dan juga ratusan perahu. Sekitar 300 orang tinggal di kapal mereka di saluran tersebut, menurut Patrick Rayford yang merupakan Direktur Teknologi Pemasaran dan juga Keterlibatan Komunitas untuk Asosiasi Komunitas Wharf. Sementara itu, mengerikan. Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata 2 pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden dan juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington, karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap.